Babi! Woi! Woi! Hah? Ada maling? Babi? Dari kemana dia? No, di sono no. Ke kanan? Iya. Wah, arah kampung gua dong. Wah! Ayo. Ayo kita kejar. Bahaya nih kalau sampai diobrak-abrik tuh kampung. Babe! Kita bakal tinggal lama ya Mas di kampungnya Mas Arif. Ya, aku kan udah bilang sama kamu. Sekalian kita jagain rumah peninggalan ibu sama bapak. Kok bisa ada babi? Sayang, kamu kaget ya? Maaf ya. Maaf ya sayang, tadi kita nyampe kok. Ya, sabar ya. Akhirnya Sampai nyampe deh. juga. Ya, turun. Aduh. Nah, sini helmnya. Oh ya nih Mas. Aku panggil Mas Arif dulu ya. Mas Arif. Mas Arif. Mas Arif. Kamu udah nyampe, Mas? Mas, kamu ngabarin Mas Arif nggak sih? Iya, aku ngabarin kok. Mungkin Mas Arifnya lagi keluar sebentar kali ya? Mas. Gimana nih Mas? Kayaknya Destan udah capek deh. Harga kelamaan di jalan. Sayang, sabar ya. Gini aja, gimana kalau kamu jalan-jalan sebentar ke sana? Lihat-lihat ada apa, ya? Destan! Kok lari? Ih, jangan lari-lari sayang. Sini. Destan! Ya ampun, kok lari-larian sih? Janjinya jalan-jalan gimana Iya, sih kamu? Iya, kenceng banget larinya. Mas Dani. Ini ada apa kok? Itu, ada babi kabur dari kampung sebelah. Nah, itu warga dari kampung sebelah pada ngejar. Yang bahayanya, itu babi lari ke kampung kita, Mas. Ngeri nyuruduk kemana-mana. Yaudah, saya lanjut ngejar lagi. Kalau Mas mau ikut, boleh. Ayo. Babi! Kamu yakin Mas mau tinggal di sini? Baru hari pertama aja udah ada huru-hara kayak gitu. Kamu tenang aja. Nggak usah takut. Kan ada aku jagain kamu sama Dasnan. Lagi pula, kita tuh harus hemat. Daripada bayar uang kontrakan, mending tinggal di rumah peninggalan orang tua aku. Tapi aku nggak apa-apa kok Mas, kalau tinggal di kos-kosan doang. Gimana like pengajian tadi? Bagus. Bagus kok, cuman ya kayaknya kita harus segera selesaiin renovasi musholanya deh supaya buat yang lain lebih nyaman juga kan kalau lagi ada pengajian. Iya boleh, nanti dibilangin ke pengurusnya sekalian biar dimaksimalin juga. Sama di depan tuh kan ada cat-cat yang belum dirapi. Oh di... Rik. Itu ada apaan, Rik? Kenapa? Kamu nggak lihat tuh? Tuh. Rik, kita harus cek, Rik. Gerak-gerak. Astagfirullah, Bu Yayan ngapain di situ? Jadi apa sih? Babang, alhamdulillah akhirnya Yeyen nemuin juga nih. Ini jepit berharga banget buat Yeyen. Ini jepit persahabatan. Sama besti gue si Iput. Ini tandanya kita sahabat kepompong begono. Tadi siang sempet hilang babang. Gue sengaja tuh kebuang. Udah gue cari. Ya tapi nyarinya nggak sampai malam-malam kayak gini juga kali Bu Yayan. Ya Bu Yayan perkara jepitan rambut kan aku sama Fari udah siap-siap loh Bu, kirain apaan di balik semak-semak ini. Lu kagak ngerti ini arti historinya tuh buset dah. Ngalahin ini dah permasalahan dunia ini mah. Iya oke. Lu tahu Pan, kalau Iput ngambek tuh bibirnya manyunnya bisa 5 meter ke depan, kagak bisa balik ntar. Repot gua. Tapi kan Bu Yayan ngerti kalau udah di luar jam segini kan lumayan bahaya Bu.
Udah ya, kita sekarang mending pulang aja. Oh bahaya ya? Ini Bahaya kita banget. juga mau pulang kok. Ya udah deh. Kalau gitu gue pulang ya. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah diantar. Bye. Hati-hati Bu Yayan. Yoi. Jangan sampai hilang lagi ya. Mas, kamu yakin mas? Gak mau berubah pikiran? Kamu nih gimana sih? Kita kan udah bahas berkali-kali soal ini. Ini nggak cuma masalah hemat, tapi di sini ada sekolah yang bagus buat Dastan. Ada yayasan juga loh. Pasti Dastan bakalan seneng. Ya udah deh. Kalau gitu coba deh kamu ketukin pintunya. Kalau nggak keluar berarti kita balik lagi yuk. Udah jangan mikir macem-macem ah. Bim, Mas Arif. kamu udah tadi nyampe? Ya lumayan sih ya. Kita setengah jam lalu udah nyampe kok mas, tapi kayak nggak ada orang di dalam tadi. Mas gak kemana-mana kok. Oh alah, mungkin tadi gak denger karena Mas tuh ketiduran. Iya, iya. Ya udah gini aja, kita nggak usah banyak-banyak ngobrol. Silahkan masuk. Keponakan Pak D kayaknya udah capek. Udah siap. ketiduran. Yaudah, masuk ya. Nanti biar barang-barangnya aku beresin ya. Kita masuk dulu. Mas, sebenarnya ada apa sih mas? Kok mas kayak ngos-ngosan begini? Nggak ada apa-apa kok. Mas sehat aja. Mungkin ini efek dari mimpi buruk waktu Mas ketiduran tadi. Maaf ya, Mas bukain pintu kalian lama. Nggak apa-apa mas. Aku pikir mas belum pulang. Oh iya, kalian mau minum apa? Kalian udah makan apa belum? Udah mas, nggak usah repot-repot. Tadi kami udah makan kok pas perjalanan ke sini. Mendingan sekarang mas istirahat aja. Gak apa-apa, aku juga mau beberes barang dulu. Ya udah, kalau gitu Mas mau ke kamar dulu ya. Nanti jangan lupa kunci pintunya. Iya mas, ya mas. Emang nate kamu teh henteu ngeliat gitu eta teh henteu nyaho kalau ada warga teh rame-rame eta ngejar si babi? Swear, gua kagak tahu. Gua kagak denger apa-apa. Sebabnya nih, gua pikiran gua lagi fokus sama satu hal nih. Nyariin jepit nih, jepit persahabatan. Gua tahu tuh, kan bibir lu kan udah jebel begono ya. Gua kagak mau ntar lu ketemu gue kagak pakai jepit terus bibir lu manyun aja seharian. Teu atuh aya nama ibu teh henteu manyun deui kitu. Soalna teh ieu teh jepit simbol persahabatan kita teh sudah ketemu. Tapi yang semalam itu beneran cuma babi hutan gak sih? Atau jangan-jangan itu babi jadi-jadian? Maksud lo? Kayak kejadian yang udah di kampung Mari, yang abang adik jadi babi begono. Terus ada nih, kumaha eta teh babi hutan, babi ngepet atau babi naon kan kamu teh ikut ngejar gitu sama warga? Nah itu dia, saya juga masih belum tahu. Soalnya warga di kampung sebelah itu masih ragu. Ya, itu babi ngepet apa babi beneran. Cuman tetap aja, mau itu babi ngepet, mau itu babi hutan, kita harus tetap waspada. Karena ini dalam bahaya. Bahaya? Soalnya pas kita kejar, itu babi lari ke kampung kita. Jadi kemungkinan dia bisa neror kita lagi. Waduh, bahaya ini. Tapi kita itu aja yang diteror, kita mah jangan. Iya, kita kan rame-rame. Kamu teh jangan ngajak-ngajak kita tuh, ikut makmung kamu aja. Jadi kalian berdua semalam itu nggak ronda ya? Enggak, Mai. Aku sama Malik ada ketemuan sama pengurus musola. Jadi digantiin dulu sama orang. Oh, berarti kalian nggak tahu dong kalau ada kejadian semalam? Emangnya ada apa? Itu loh, Dani ngejar babi yang lari dari kampung sebelah. Maksudnya ada peliharaan warga kampung sebelah yang lepas gitu? Enggak, ini tuh bukan hewan ternak, bukan hewan peliharaan. Tapi bentuknya kayak babi hutan gitu loh, kalau kata warga yang lihat ya. Dan aku kan punya teman kenalan dari kampung sebelah. Aku tanya, jadi beberapa bulan terakhir, kampung mereka tuh kena teror babi ngepet. Lu nggak lihat tuh? Tuh. Ri, semalam yang di semak-semak,
Kayaknya aku ngeliat sesuatu deh. Maksudnya? Di balik semak-semak itu, aku nggak yakin juga sih ini bener atau enggak. Cuman kalau aku inget-inget kelihatannya tuh kayak ekor babi, Ri. Kamu kenapa nggak bilang, nih? Ya aku nggak yakin sama apa yang aku lihat. Udah gitu pas Bu Yayan muncul kan, oh ya udah aku pikir emang beneran salah lihat. Tapi kalau dengar dari ceritanya Maya, ini jangan-jangan itu babinya. Berarti kemungkinan memang benar. Kalau babi itu lari ke kampung kita. Dan kalau itu ternyata beneran babi ngepet, berarti kita harus jagain uang yayasan dan donatur, Ai. Iya, tapi ini sih belum pasti ya. Kita juga belum tahu. Cuman emang kita harus jaga-jaga si Mai. Pasti kampung kalian yang kirim babi ngepet kampung kami. Ya, betul. Nah, jangan sembarang ngomong. Justru itu babinya dari kampung sini. Makanya pas kita kejar ada di sini. Iya tuh benar tuh. Benar itu. Alah, bisa aja kan kalian yang ngegiring babi itu supaya masuk ke kampung kami. Betul nggak? Betul itu. Iya, itu bentar ya. Jadi begini, semalam saya jadi saksinya. Saya ngelihat itu babi. Ada rame-rame. Kita harus bantuin Dani. Ya, karena warga Ronda Gak usah. sebelumnya nggak Mending kita ke pernah toko ngeliat material babi, sekarang. ya. Udah kita gak usah ikut campur. Mas, Ayo. Lu semua diam ya. Sekarang kita lihat aja. Kampung siapa yang lebih kuat di sini? Cukup! Cukup! Jangan pada anarkis! Cukup! Jangan pada anarkis dong. Kalau emang teror itu beneran, harusnya kita saling bantu buat ngamanin kedua kampung. Ya, balik. Udah. Awas lu ya, awas kalian ya. Ya, udah Bang ya, maaf Bang ya, udah. Bim, kenalin ini Juragan Rengga, pemilik toko material ini. Juragan, kenalin ini Bimo, adik saya. Juragan, saya Bimo. Saya baru pindah aja dari kota dan sekarang mau tinggal di sini bareng Mas Arif. Iya. Saya sudah dengar semuanya dari Arif. Oh ya, ngomong-ngomong, panggil saja saya Pak. Jangan panggil saya Juragan. Kamu juga Arif, jangan panggil saya Juragan. Kan kamu udah saya ingetin berkali-kali. Iya, Jur. Pak Rengga. Salah lah. Oh ya, tujuan kalian kesini ada perlu apa? Jadi gini Pak Rengga, saya mau bantu adik saya Bimo ini untuk mendapatkan pekerjaan. Kebetulan di perusahaannya yang lama kontraknya tidak diperpanjang lagi. Pekerjaan kamu sebelumnya apa? Mungkin ada skill yang bisa saya pertimbangkan? Kalau saya terakhir pekerjaan itu di admin, di bagian retail, itu skill saya Pak. Tapi kalau mau pekerjaan kasar juga saya bisa kok Pak, yang penting dapat pekerjaan. Wah, kebetulan sekali. Saya butuh administrasi untuk toko material saya. Gimana? Kalau begitu sesuai Pak. Kamu mau? Saya mau Pak. Syukurlah kalau gitu. Tapi ingat, syaratnya saat ini kamu harus langsung kerja. Karena saya butuh orang untuk stay toko saya. Kamu sanggup? Iya Pak, sanggup Pak. Lebih cepat lebih baik. Bagus. Lagi banget. Kenapa? Nah, sini. Ini tuh baksonya kegedean buat mulut kamu yang kecil. Ya. Apa-apaan sih? Cuma bakso doang suprit gitu pakai harus dipotong-potongin segala. Ya iyalah, Ai. Terus nanti kalau kamu makan, baksonya kegedean, kamu kesedak. Yang panik siapa? Oh, drama banget sih. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Aku bolehin kamu buat potong-potongin baksonya. Dan nih, cobain. Oke? Rasa bakso jadi beda kalau disuapin kamu. Hai, sebelum aku kesini, tadi aku sempat misahin dua kubu kampung berantem. Mereka tuh masalahin perkara babi ngepet yang lagi neror warga. Terus menurut kamu gimana? Asal babi itu dari kampung sebelah atau kampung sini? Aku nggak yakin sih, Ai.
kalau dengar dari cerita-cerita, kampung ini udah ada 2 kali ya kasus babi ngepet. Iya. Dan mereka berdua itu kakak adik. Cuma mereka udah gak ada juga di kampung ini kan. Ya, aku sih bukannya nuduh warga kita ada yang ngelakuin pesugihan ya. Cuman intinya kalau udah ada masalah kayak gini, harusnya kita kerjasama buat basmi tuntas. Aku setuju. Aku juga tetap bakal ikut cari tahu sih. Gila, mentang-mentang udah fasih banget ngadepin babi ngepet. Sampai harus turun tangan segala, harus ikut campur. Tapi kamu kan udah fasih ngadepin babi ngepet. Kalau ngadepin malaikat kamu yang ganteng ini gimana? Sorry, gimana? Malaikat? Iya dong. Setiap kali kamu butuh bantuan aku, siapa yang nolongin ya kan? Kamu lagi ada masalah dikit, wah nggak pakai lama aku muncul. Kamu diganggu sama makhluk apa juga aku lawan. Sama kalau ganteng ya. Menurut kamu gimana? Padahal kalau dilihat-lihat, tokonya Pak Rangga ini pembeli juga nggak ada yang dateng ya. Mimpi apa aku ya semalam? Bisa-bisanya langsung dapat kerjaan. Tapi ini toko sih sebenarnya nggak cocok juga dibilang toko. Soalnya tempatnya lebih bagus dari rumah peninggalan bapak sama ibu ya. Apa mungkin Juragan Rangga ini punya kerjaan lain? Tapi apa ya kira-kira? Mas, aku jadi penasaran deh. Penasaran soal apa? Itu kan tadi tokonya Pak Rangga itu sepi ya, penjualnya juga dikit. Tapi kok barang-barangnya kelihatan bagus ya, kayak baru terus gitu loh. Itu kan perasaan kamu aja. Banyak kok pelanggannya yang datang dan penjualan online-nya juga banyak. Kalau mengenai barang-barang yang masih bagus aja, itu kan tergantung siapa yang ngerawatnya. Ya justru itu yang bikin bingung mas. Yang beli dikit, tapi tokonya juga kecil, tapi mewah banget. Udah deh, kamu gak usah pikirin soal itu. Sekarang kan kamu udah dapat kerjaan nih. Kamu bersyukur aja. Ya, aku sih bersyukur mas dapat pekerjaan. Cuma penasaran aja, bukannya kenapa-napa, tapi kali aja gitu Pak Rangga punya usaha lain, bisnis lain. Aku jadi punya motivasi. Memangnya Pak Rangga punya bisnis lain ya? Udah deh. Kamu lupain aja soal itu dan jangan bahas lagi. Kamu diam-diam aja kerja dan kamu tuh kerja yang baik-baik aja. Mbak, siapa? Ada yang bisa saya bantu? Ada perlu apa? Saya Dwi, Pak. Saya lagi cari suami saya, Bimo. Dia lagi kerja di sini. Jadi kamu istri Bimo. Bimonya udah pulang. Oh ya, kenalin, saya Rengga.
yang memperkerjakan suami Anda di sini? Oh maaf saya nggak tahu Pak. Makasih ya Pak udah kerjakan suami saya di sini. Gak apa-apa, itu masalah kecil, bukan perkara besar. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Oh ya, kamu kesini sendirian? Hah? Ya udah kalau gitu, saya antar. Nggak apa-apa Pak, saya bisa pulang sendiri. Permisi. Panas banget ya. Mas Arif kemana ya? Babi? Kok? Wah, ini bajunya Mas Arif kan? Kok bisa ada di sini? Aneh. Orangnya kemana ya? Aku coba tunggu Mas Arif di sini aja. Aku mau mastiin sesuatu. Sora naon eta teh? Ih, kawas sora babi. Astagfirullahaladzim. Mas Arif. Jadi benar. Mas Arif itu babinya. Berarti malam itu yang dikejar-kejar warga itu Mas Arif. Berarti Mas Arif gak tidur di rumah. Bim, Mas itu terpaksa ngelakuin ini semua, Bim. Terpaksa kenapa, Mas? Bim, Mas gak bisa ceritakan alasannya. Tapi ini menyangkut keselamatan keluarga kita semua, Bim. Termasuk istri dan anak kamu. Tolong, kamu jangan salah paham, Bim. Mas. Apa alasan Mas Arif ngelakuin ini ya? Apa aku harus biarin dulu sampai Mas Arif cerita apa alasan sebenarnya? Pokoknya mah ibu teh ningali sorangan eta muka si babi teh. Gitu. Tah. Ibu teh tatap-tatapan langsung jeung si babi terus disada. Gitu. Apa nempel? Tatap-tatapan jeung si babi. Lu udah tayamum belum? Tuh namanya najis mugolado, gua kena juga nih ya. Tapi pokoknya mah ibu-ibunya jangan sampai kalian teh ketemu juga sama si babi. Serem pisan eta mah. Ih, amit-amit ibu teh mung papangi deui. Sama, Put. Semalam itu babi juga datangin rumah gua. Tapi ente teh kelihatan duit gua hilang banyak. Waalaikumsalam. Ian, tapi duit iput mah henteu leungit atunya. Duit iput mah tetap utuh gitu. Soalna teh pan iput teh keburu kebangun. Terus keburu papangi eta jeung si babi. Jadi si babi teh henteu tulus ngambil duit iput. Begitu dong kayak Bu Iput kebangun. Masa Bu Yayan kagak kedengeran? Ini tidurnya kekeboan nih. Harusnya denger dong. Nih, namanya juga orang tidur pules. Mana denger suara babi. Lu ngadi aja.
Lu juga kudu hati-hati tuh, jangan sampai ntar duit lu pada hilang, Gono. Ah, nih babang-babang ganteng di kampung mari juga kudu hati-hati. Sekarang rondanya itu kudu diperketat, Begono. Jangan sampai ada korban lagi. Ya Bu, makasih udah diingetin. Masalahnya jumlah warga yang ikut ronda itu juga terbatas. Jadi saya sekalian mau minta tolong sama warga yang ada di sini juga. Tolong disebarin ke warga yang lain. Kita harus bikin perangkap supaya babi itu bisa ketangkep. Ya? Bener tuh. Ya udah, kita bikin perangkap babi. Ya, biar bagaimanapun, walaupun dikata itu babi ngepet, tapi tetap aja namanya babi. Nggak ke gua juga dong tangannya. Ah, pokok namanya teh si babi teh kudu ketangkap gitu. Bener tuh. Udah Bu. Pokoknya apapun bentuknya, tolong kasih tauin ke warga yang lain untuk sediain perangkap babi itu ya. Iya. Apapun bentuk perangkapnya kita sebarin di sekitar kampung ini. Insya Allah babinya bisa ketangkep. Setuju. Kayaknya kita harus bikin jebakan macem-macem deh. Iya, kayaknya. Saya bikin yang bambu kuning ya. Nah, ya. Nanti bikin jebakan yang banyak aja. Selain bikin jaring, gua punya rencana. Gua bikin ranjau lubang. Bagus tuh. Bagus tuh. Semakin banyak jebakan, semakin bagus itu. Iya, jaga-jaga aja. Takutnya didatangin babi ngepet. Iya, betul itu, betul. Gawat. Aku harus kasih tahu sama Mas Arif. Mas, barusan aku dengar kalau warga lagi siapin perangkap untuk menangkap babi ngepet. Wah, gawat. Aku harus tahu di mana titik mereka memasang jebakan. Jadi aku dapat menghindarinya. Mas, aku kasih tahu sama Mas. Bukan supaya Mas bisa menghindar, tapi supaya Mas berhenti semua ini. Kan Mas sudah bilang, Mas ngelakuin ini itu demi keselamatan kita semua. Kamu jangan peduliin Mas. Justru aku peduli, Mas. Karena Mas itu kakak aku. Kamu kan adik Mas kan? Dengerin Mas, jangan peduliin Mas. Itu babinya tuh. Ayo kita hajar. Turun. Pokok turun. Masuk. Babinya udah berubah jadi Mas Arif. Ternyata babi ngepetnya Mas Arif. Mas Arif. Mas Arif. Mas Arif. Mas Bim, maafkan aku. Mas Arif. Sabar ya, Mas. Ini semua salah aku. Kalau aja aku nggak nabrak Mas Arif dalam wujud babi, Mas Arif pasti masih hidup. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini yang jadi babi ngepet yang meresahkan warga itu ternyata si Arif. Abang lu, Bimo. Teh si Arif teh anu katingalin teh pendiam, baik di kampung ini. Ternyata dia teh etanya seekor babi ngepet. Bu Iput. Mas Arif bilang dia terpaksa jadi babi ngepet. Tapi aku juga nggak tahu alasannya apa. Dan warga pasti juga nggak akan percaya apapun itu. Bu Yayan, saya benar-benar nggak tahu. Tapi saya yakin Mas Arif pasti punya alasannya sendiri. Masa iya tinggal serumah kagak tahu lu kalau dia babi ngepetnya? Oh, atau jangan-jangan kalian teh komplotananya? Hah? Bu Yayan, Bu Iput udah Bu Iput. cukup. Tolong kalau ngomongnya tuh jangan sembarangan di sini. Kita juga masih
masih ada di pemakamannya. Iya. Ini Malik, kan lu yang maksa-maksa kita datang kemari. Bener bisa. Udah yuk, arah yang toing meninggal kita teh pulang ya. Ayo kita pulang aja. Sabar ya, Mas Bimo. Insya Allah aku sama Malik percaya sama Mas Bimo. Apa? Jadi selama ini kamu tahu kalau Mas Arif tuh babi ngepet? Maafin aku ya Dwi ya. Aku nggak cerita sama kamu karena aku terpaksa. Karena Mas Arif bilang jangan sampai kamu tahu. Tapi harusnya kamu hentiin Mas Arif, Mas. Aku udah berusaha. Aku udah bilang sama dia, minta dia berhenti. Tapi aku pikir dia juga terpaksa dia ngelakuin ini semua. Tapi aku juga nggak tahu alasannya apa dan dia nggak pernah cerita. Uang dan perhiasan istri kami pada hilang semalam. Itu yang ngambil pasti kakak kamu kan? Dia jadi babi ngepet, bener kan? Pokoknya kita semua minta ganti rugi, bener gak? Ya, tunggu Pak. Uangnya atau perhiasannya nggak ada di rumah ini. Pasti kamu bohong. Udah ngaku aja. Kalian jangan sembarang nuduh ya. Yang babi ngepet itu katanya suami saya, bukan suami saya. Udah, sekarang kita periksa aja ke kamarnya. Ayo. Tunggu. Bapak. Berhenti. Berhenti, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong. Jangan sembarangan, jangan anarkis langsung masuk rumah orang terus mau berantakin barang-barang orang. Kalau kalian mau periksa rumah ini, kalian bisa izin. Jangan rusuh kayak gini. Kalau memang mau geledah, beberapa orang aja yang nyari. Jangan semuanya biar keadaan juga kondusif. Udah kalian aja tuh yang periksa. Kalau ada kabarin kita. Ya udah gitu aja. Saya juga nggak betah diem di sini. Mau babi ngepet. Iya, ayo Mas, kita pulang. Udah, ayo kita pulang. Kita pasti jadi penengah untuk Mas Bimo kok. Makasih ya, Aini, Malik. Kalian kesini ada perlu apa ya? Oh ya, ini kita datang ke sini untuk ngasih uang duka dan santunan dari yayasan. Mohon diterima. Makasih ya Aini. Sama-sama. Sebenarnya saya juga nggak yakin kalau Mas Arif itu jadi babi ngepet karena kemauannya sendiri. Karena selama ini Mas Arif itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta yang berlimpah. Bahkan hidupnya sangat sederhana. Jadi aneh juga sebenarnya kenapa dia ngelakuin ini semua. Dan saya belum tahu jawabannya apa. Iya sih, tapi masalahnya selama ini kan Mas Arif sama sekali nggak ada kelihatan kayak OKB gitu loh. Dia sederhana orang. Ya kalau saya lihat Mas Arif sih, emang dia nggak kelihatan kayak orang pakai pesugihan. Walaupun jarang interaksi, jarang ngobrol, tapi kelihatan dia orangnya baik, nggak ada yang aneh. Sebenarnya sih Mas Bimo juga sempat bilang sama aku. Setahu Mas Bimo, katanya Mas Arif tuh nggak pernah nyimpen uang yang banyak. Dan kalau memang dia babi ngepet, harusnya kan dia memperkaya dirinya sendiri. Ya udah, gini aja. Kita harus lidikin lebih banyak soal ini. Jangan sampai kita celakain orang yang nggak bersalah. Tapi buat sekarang, Ri, biar kita berdua dulu yang selidikin ya. Aini sama Maya, mending kalian fokus di yayasan dulu aja. Kita pasti bakal update terus perkembangannya. Tapi kalau kalian butuh apa-apa, kabarin aku atau Maya ya. Ya. Ini produk UMKM ya, enak banget nih, keripik jamur. Cobain. Cobain. Ntar aja. Hati-hati. Dompet lu simpan. Apa sih? Ntar ada hilang duit, repot lagi. Apaan sih ngomongnya begitu? Mas Bimo, Mbak Dwi. Alah, biasa wae eta banget nah atunya. Ulah mencurigakan gitu kalau kalian menunjukkan emosi gitu kita teh malah curiga. Jangan-jangan yang melakukan pesugihan teh adalah kalian gitu. Benar itu. Apa kata si Iput, Begono. Sekarang abangnya kan udah matong. Jadi Bimo yang jadi babinya. Aduh, yang jagain lilinnya. Jangan ngomong sembarangan. Gak usah bawa istri saya deh. Saya kan udah bilang, saya ini nggak tahu apa-apa. Iya. Udah. Ada atau maling aku. Udah dong.
Seneng banget sih mancing orang emosi, ngajakin berantem aja. Gua tuh kagak ngajak ribut. Gua tuh cuma nanya sama dia. Sebabnya, setelah abangnya meninggal itu, apa iya dia nerusin profesi abangnya begono. Jadi pemuda babi ngepet. Lah dia yang nyolong. Apa lu mau adu fisik sama gua? Jangan, kasih kal. Kamu nggak apa-apa? Nih sembarangan. Jangan main kasar gitu dong. Kalian itu harusnya percaya dengan omongan Bimo. Saya pun juga percaya karena Arif itu karyawan saya. Jadi saya tahu persis bagaimana Arif. Nah, jadi salah sasaran kan? Kagak sengaja. Terkah aja ya mah, ketinggang seetik. Maaf ya Mbak Dwi. Bimo, mulai sekarang pekerjaan Arif kamu yang pegang ya. Semua urusan packaging dan ketersediaan stok barang tanggung jawab kamu. Pak, tapi apa Bapak yakin kalau saya bisa ngelakuin ini semua, Pak? Kamu ini kan adiknya Arif. Saya percaya kamu akan jadi orang yang bisa diandalin seperti saya mengandalkan Arif dahulu. Makasih Pak ya, karena Bapak udah percaya sama saya. Sama-sama. Oke, kamu pelajari dulu semuanya ya. Jika ada sesuatu yang perlu kamu tanyakan, kamu bisa tanyakan langsung pada saya. Dan satu lagi, jangan dipaksakan. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya akan berusaha sebaik-baiknya Pak. Serbuk bakaran babi ini akan aku kasih ke Bimo, seperti aku kasih ke Arif dulu. Silakan minum. Pak, ini buat saya? Ya, saya tahu. Pasti kamu bersedih dengan kehilangan kakak kamu Arif. Tidak bisa dalam waktu singkat kamu melupakan begitu saja. Makasih ya Pak. Bapak itu udah baik banget sama saya. Ya udah. Ayo, silakan minum. Iya Pak. Ya udah, saya ada urusan, saya mau keluar dulu ya. Silakan lanjutkan pekerjaan kamu. Iya Pak. Dui, wah kebetulan nih kita ketemu sini. Saya memang mau ke rumah kamu sih. Ada apa ya Pak? Bukannya Mas Bimo lagi di tempat Bapak ya? Saya bukan mau ketemu Bimo, tapi saya mau ketemu kamu. Ada apa ya Pak? Saya mau kasih ini buat kamu. Ini ada tas, ada baju, ada sepatu. Semuanya mahal-mahal loh. Maaf Pak, saya nggak bisa nerima semua ini. Dan maaf kalau lancang, tapi kan saya udah punya suami Pak. Saya kasih ini semua karena saya menghargai suami kamu Bimo. Terima kasih karena Bapak udah menghormati suami saya. Tapi saya tetap nggak bisa nerima semua ini Pak. Saya ingin kamu miliki ini semua. Udah terima aja ini. Pak, saya nggak bisa. Udah buat kamu, nggak apa-apa.
Maaf saya nggak bisa nerima semua ini. Nggak, maaf nggak bisa. Mbak Dwi. Mas Rengga. Ada apa ya? Kok aku lihat dari kejauhan ada keributan kayaknya. Baik-baik aja? Nggak apa-apa sih. Saya cuma mau silaturahmi sama Dwi aja. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu. Kamu nggak apa-apa? Baik-baik aja kok, Ay. Nih Mas, diminum dulu kopinya. Makasih ya. Kamu dengar gak? Ada apa, Mas? Ada apa, Mas? Kamu gak dengar suaranya? Mas, Dastan, Mas. Kok aku terus-terusan ya dengar suara babi? Ada apa? Aku tadi habis lihat babi, Mas. Ya udah. Sekarang kamu di rumah aja ya. Kamu kunci pintunya biar aku cek keluar. Ya. Ya. Udah. Ya Allah, ada babi ngepet. Mas Bimo. Maya, Ya, ternyata sama ini Mas Bimo. apaan sih? Babi ngepet itu Mas Bimo selama ini, ha? Bukan saya, justru saya kesini tuh mau ngejar. Di mana babinya? Enggak, saya nggak percaya. Tadi saya lihat kok. Jangan bohong kamu. Saya nggak bohong beneran. Tadi saya dengar ada suara babi dari rumah. Makanya saya cari ke sini. Makanya saya nyampe ke sini. Enggak. Kamu, Mas Bimo pasti cuma alasan aja kan? Tadi saya lihat banget babi ngepetnya tiba-tiba lewat, terus hilang. Tiba-tiba Mas Bimo yang muncul. Beneran bukan saya nggak bohong. Istri saya juga denger kok. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dia. Saya tetap nggak percaya. Babi ngepet. Babe, kejar babenya, weh! Babenya lari ke sana tuh! Kejar lari ke sana! Babenya! Di situ tuh terlihat. Ya, mana babe? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana ada? Ayo kita lari ke sana, ayo. Babenya! Kejar! Kenapa jadi begini ya? Ini kalau begini nih berasanya kita ngepet ini. Cuman beda namanya. Kalau nu ngepet pakai lilin gitu. Kalau kita mah malah jagain duitnya. Nih kalau timbang takut babi ngepet doang padahal gampang. Nih, begini cara paling aman nyimpen duit udah kagak ada lagi yang bakal ngambil nih. Kan aku tangkan. Astagfirullah, Yen. Ayo tuh gawat. Ibut mah cekelan we takut. Ayo gawat. Aku nggak boleh ketiduran. Aku harus jaga-jaga. Takutnya babinya kesini. Tapi kok bisa ada babi lagi ya? Mas Arif kan udah nggak ada. Siapa ya?
siapa ya? Hei! Kok ngantuk banget ya? Padahal baru jam segini. Tadi juga sempat ketiduran. Aduh. Kenapa ngantuk banget ya? Apa ini cuma mimpi ya? Ya ampun, Mas. Mas. Mas, bangun, Mas. Bangun, Mas. Mas. Hah? Kok? Kamu kenapa tidur di sini sih? Bau banget lagi. Kamu abis dari mana sih, Mas? Kok bau tengi kayak gini sih? Iya. Kok jadi bau begini ya? Nah, kalau kamu tanya aku tanya siapa dong? Lagian kamu ngapain sih tidur di sini? Kamu jangan-jangan tidur sambil jalan lagi? Aku juga nggak tahu. Terakhir yang aku ingat, aku tidur di sini, ketiduran, terus bangun-bangun seperti ini. Kok bau banget ya? Bau mandi ih. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah dah. Cakep bener sih lu, Mai. Mau belanja sayur? Ini yang gua demen ya. Kagak ada lagi pemandangan di mana-mana ya. Anak muda, Dara, belanja sayur. Cuma di kampung Mari doang adanya. Ben-benan lu sendiri tapinya. Ini mana? Iya, soalnya Aini masih ngurusin proposal buat donatur. Kasian, jadi ya sendirian aja deh yang belanja. Widih, anak muda banget. Bu Iput begadang semalam apa gimana? Kenapa nguapnya sampai kayak gitu? Ya Neng Maya, ibu teh kurang sare atunya semalam teh gara-gara eta teh denger aya babi gitu, suara babinya yen. Jadi we ibu teh teu bobo. Iya bener Mai, dia entu ketakutan sampai nginep di rumah gue. Terus kita jaganya gantian begono. Sebabnya kita takut duit kita hilang lagi. Iya. Emang harus begitu, saling ngejagain. Apalagi saya nih semalam pas ngeronda sama Malik sama Fahri, itu kita ngejar si babi. Tapi kagak ketangkep karena lari kenceng banget tuh si babi. Ih, lu biasa aja dong. Masa babinya ke muka gua. Sama, saya juga semalam dengar suara babi di rumah. Itu kan itu babi itu. Tapi kok aneh? Kan babinya udah mati. Ikan kok ada lagi aja suara babi? Keheula tuh Yen. Jangan-jangan masih aya komplotan eta si babi yang belum mati gitu. Siapa ya? Bisa jadi tuh. Lagi maksud Bu Iput, dua babi yang waktu itu tuh, yang ternyata dia adik kakak. Hah? Bisa jadi eta teh. Nah, bisa jadi tuh emang adik kakak. Soalnya kayaknya ya Mas Bimo yang ngelanjutin. Maya? Lu bisa yakin begono? Soalnya semalam itu saya ketemu sama babi. Terus babi itu tiba-tiba ngilang. Terus tiba-tiba ada Mas Bimo lewat. Saya papasan sama dia dari arah babi yang hilang itu. Aneh kan? Maya, lu kagak usah ngarang bebas lu ya. Neng Maya, kamu teh teu asal nuduh pan? Enggak, saya nggak asal nuduh, beneran saya lihat. Kalau kayak begini ceritanya, kita kudu konfrontasi nih. Kita kagak mau nih, kampung kita diteror lagi tuh sama babi ngepet yang meresahkan. Ayo, bener eta teh Yen, hayu. Bentar, tunggu dulu. Jangan gerasa-gerusuk. Sabar. Ingat ya, ini kita belum ada bukti yang jelas. Jadi jangan pada anarkis. Ya? Tapi maaf nih, saya kagak bisa ngikut. Soalnya saya masih jualan nih, belum balik modal ya. Ih, kamu teh kayak Aini aja, jangan anarkis. Saya juga nggak bisa ikutan, soalnya harus cepet-cepet masak buat yayasan. aduh. Yaudahlah, kalau begitu lu jagain nih gerobak sayur lu. Gua takut ntar dia yang diculik bukan lu. Lu
masak aja. Ntar kalau udah mateng bagi gue. Pan abis demo lapar gue ntar ya. Lu ikut gue. Kita dateng ke sana. Ingat ya, jangan anarkis. Jangan pada anarkis. Jangan bikin keributan. Ini kalau kagak ada yang ngedampingin, ngeri nih gue. Ngeri sedap. Kayaknya emang bakal ribut dari sana tuh Dan. Aku berangkat ya. Hati-hati ya Mas. Waalaikumsalam. Bimo, lu ngaku lu ya. Selama ini lu pan yang jadi babi ngepet di kampung Mari. Iya. Sok siang aku, ha? Kita semua teh udah curiga tuh sama kamu. Kalau kamu sebagai babi ngepet ya, yang aku aja. Ibu, bukan saya. Saya nggak mungkin ngelakuin hal musyrik seperti itu. Bohong. Bu, kami saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Bu, ini pasti salah paham. Aduh, udah dah. Sekarang mah kita kagak mau tahu ke. Lu mau babi ngepetnya ke? Apa bukan ke? Kita kagak peduli. Yang pasti itu di badan lu udah ngalir tuh darah dari babi ngepet. Begono. Oh iya, di sini siap. Sabar demi Allah. Saya nggak tahu apa-apa. Dan tolong, jangan usir kami dari sini. Pura-pura siap. Udah. Ibu-ibu ini ada apa ya? Aduh, Bang Bro. Nih, gua kasih paham nih ya. Ini dia ini selama ini yang jadi babi ngepet di kampung Mari Begono. Maya sendiri yang cerita. Dia ngeliat dia kata pas babi ngepet ngilang, dia nih ada di situ di TKP. Tadi kan yang Maya bilang gitu sama kita. Bentar, maksudnya Bu Yayan sama Bu Iput Maya bilang kalau dia lihat Mas Bimo berubah jadi babi ngepet. Maksudnya kalau transformasinya kagak jelas juga ya, tapi yang pasti tuh pas babinya ngilang dia nongol nih. Ya makanya kebenarannya juga masih belum tahu kan. Jangan anarkis kayak gini dong ibu-ibu sampai masuk ke rumah orang lain. Ya, Fahri benar. Mending sekarang ibu-ibu bubar. Salah lagi baik kan gue. Ini semua pasti salah paham. Maya mungkin dia salah paham aja, nanti biar saya konfirmasi ke dia ya. Ya udah dah. Udah bubar. Awas ya lamun kabukti jadi babi sia. Gawat tuh. Aldi, Fari. Oh, kenapa? Kok gitu sih mukanya? Tadi warga anarkis banget. Mereka mau ngusir Mas Bimo karena mereka pikir Mas Bimo itu pakai pesugihan babi ngepet. Untungnya kami sempat lewat sana. Kalau nggak Mas Bimo dan keluarga pasti udah diusir. Kasian kan? Kalau ternyata salah tuduh gimana? Baik. Kamu beneran ngelihat Mas Bimo waktu ada babi ngepet itu? Karena warga percaya sama cerita kamu. Iya, Ri, aku beneran lihat. Aku beneran lihat itu babi ngepet tiba-tiba hilang. Dan dari arah babi ngepet itu hilang, muncul Mas Bimo. Itu belum cukup buat jadi bukti, Mai. Kasian dong Mas Bimonya. Kamu nggak bisa sembarangan ngomong kayak gitu, makanya kita harus lidikin lebih lanjut lagi. Ya takutnya itu semua jadi fitnah, Mai. Iya, maaf. Aku nggak tahu kalau warga akan sampai segitunya. Padahal aku sama Dani udah ingetin loh untuk jangan anarkis. Iya ya udah nggak apa-apa. Tapi ini kamu nggak pernah bilang sama aku. Biasanya kamu bilang loh, Mai, sama aku, kamu cerita. Iya, soalnya kan tadi kamu juga lagi sibuk, Ai. Jadi ya aku nggak enak untuk ganggu kamu. Terus tadi juga waktu aku lagi belanja, warga lagi pada ngomongin, aku ikut nimbrung aja. Maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Cuman ya masalah ini serius deh. Apalagi kalau misalkan sampai Maya udah ngeliat babi ngepet itu. Yang ada, teror babi ngepet itu bakal sering muncul. Ya, kamu benar. Kita masih harus lidikin lebih banyak lagi. Mana sekarang kita juga harus mantau Mas Bimo dan keluarganya.
Kamu yang membunuhnya, kamu yang menggantikannya. Mas Bimo? Mas? Mas Bimo? Mas Bimo mau kemana sih malam-malam gini? Apa aku ikutin aja ya? Semoga aja Dastan gak kebangun dan nyariin aku. Mau kemana ya Mas Bimo? Ngapain dia ke rumah warga? Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini babi ngepet itu Mas Bimo. Kenapa Mas Bimo jalan ke toko materialnya Pak Rengga? Apa jangan-jangan Mas Bimo mau maling di tokonya Pak Rengga? Ya Allah, ada Pak Rengga. Gimana kalau Mas Bimo dipukulin Pak Rengga? Duh, aku harus gimana ini? Ini maksudnya apa? Kenapa Mas Bimo kasih semua itu ke Pak Rengga? Dan Pak Rengga malah senyum. Ini baru hasil. Udah, kamu pulang. Udah kenyang? Dastan, kamu main di kamar dulu ya. Mas, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong soal apa sih? Mas, kamu sebenarnya ngapain sih, Mas?
Kenapa kamu milih jadi babi ngepet? Mas, aku nggak mau ya mas. Kalau aku sama Dastan makan duit haram masa kamu jadi babi ngepet. Aku lebih baik miskin daripada kamu kayak gitu mas. Aku jadi babi ngepet? Nggak mungkin lah. Mas, kamu gak usah pura-pura lagi deh. Aku udah lihat semuanya. Nggak mungkin. Lagian selama ini aku nggak inget apa-apa kok. Udah lah mas, aku udah lihat. Kamu gak usah pura-pura lagi. Kamu tuh berubah jadi babi ngepet waktu itu. Wih, demi Allah, aku tuh nggak inget apa-apa dan nggak mungkin juga aku jadi babi ngepet. Aku mohon sama kamu percaya sama aku ya. Warga di sini udah nggak percaya sama aku. Masa kamu juga nggak percaya sama aku sih? Aku mohon sama kamu. Aku udah nggak tahu harus ngapain lagi. Kamu harus percaya sama aku ya. Aku udah nikah lama sama Mas Bimo. Dan selama ini nggak ada tanda-tanda dia ngepet. Baru di kampung ini aja kejadian ini terjadi. Dan kalau lihat wajahnya, kayaknya Mas Bimo nggak mungkin bohong. Oke mas, aku percaya. Makasih ya. Terus, yang kamu lihat sebenarnya apa sih? Aku benar-benar nggak inget. Aku lihat kamu berubah jadi babi ngepet, terus kamu masuk ke rumah warga, nyuri barang-barang mereka, nyuri perhiasan mereka, terus barang-barangnya kamu kasih ke Pak Rengga. Ini semua pasti ulahnya Pak Rengga. Dia udah ngejebak aku. Mau nggak mau kita harus minta tolong warga sih. Kita harus minta tolong warga buat ngatasin masalah ini. Masalah babi ngepet yang udah ngerasain kampung kita. Boleh aja share, tapi tetap aja kita harus pilih-pilih warga. Takutnya kalau kita nggak pilih-pilih kan ada beberapa warga yang barbar yang langsung pengen matiin babi itu di tempat. Aku nggak mau hal itu terjadi. Selain itu kita juga harus milih warga yang pemberani. Repot juga nanti kalau warganya takut. Yang biasa ronda kan oke tuh, meskipun... Kalian serius banget sih kayaknya ngomongin babi ngepetnya itu nih. Dengan makan cemilan dulu nih. Ya ampun repot-repot. Makasih ya Mai. Mau? Makasih Mai. Makasih. Iya sama-sama. Tapi beneran deh, kalian tuh harus hati-hati tahu. Babi ngepetnya itu beneran aku lihat sendiri larinya tuh kencang banget. Iya kita semua tahu kalau misi ini bahaya. Terus gimana cara kita buat bagi tugas? Gini aja. Tapi aku butuh bantuan kalian berdua. Tolong gimana caranya nanti himbauin ke warga. Jangan sampai ada yang di luar rumah lewat jam 9 malam. Harusnya hal ini bakal mempermudah kita untuk nangkep babi ngepet itu. Oke deh. Akhirnya kamu datang juga. Gak usah pura-pura baik sama saya, Pak. Saya tahu. Bapak udah ngapa-ngapain saya kan? Sampai saya bisa berubah jadi babi. Pantas saja. Bapak itu kaya, duitnya banyak. Kalau toko Bapak sepi kayak begini. Saya udah yakin. Bapak udah menyuruh saya untuk mengambil uang warga di sini. Dan Bapak adalah dalang kematian Mas Arif. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan kasih tahu semua warga di sini. Kalau Bapak adalah orang di balik teror babi ngepet. Kasih tahu. Memangnya kamu punya bukti apa? Hah? Kasih tahu, silakan. Ini pesugihan berantai. Siapapun yang membunuh babi ngepet itu dan menatap mata babi itu, dia yang akan melanjutkan kutukan ini. Mas Bim, maafkan aku. Dan kamu penyebab terbunuhnya Arif. Maka kamu yang akan melanjutkan kutukan ini. Kamu sudah terikat. Pak, kurang ajar. Percuma
kamu menolak Bimo? Pada akhirnya kamu akan tetap datang membawa uang pada aku. Mana ya? Aku harus melakukan sesuatu sebelum dia memberitahu warga. Minuman apa itu? Aku sudah memberikan kutukan babi ngepet. Mulai sekarang, kamu akan mengabdi sama aku. Kamu akan jadi babi. Mencarikan uang buat aku. Aku nggak mau. Saya nggak mau. Percuma kamu nolak. Hah? Kutukan itu akan tetap melekat sama kamu. Kita tungguin di pos ronda aja, Rik. Pasti dia bakal lewat sini. Mas Bimo. Rik. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Rik. Salih. Siram, Rik. Mas dari mana aja sih Mas? Kok Mas baru balik sih? Tadi itu aku ketahuan pas berubah sama Malik, sama Fahri. Terus gimana Mas? Kalau Mas ditangkap kayak Mas Arif waktu itu gimana Mas? Dwi, kayaknya Mas ngaku aja kali ya sama mereka. Cerita yang sebenarnya. Mas, kalau Mas diadilin gimana Mas? Dasta masih kecil loh. Aku nggak mungkin bisa hidup tanpa Mas lah. Ya ampun, kenapa ya? Hidup kita kok jadi begini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain kalian di sini? Kami tahu Mas Bimo adalah babi ngepet yang selama ini ngeresahin warga. Dan kami datang ke sini untuk minta secara baik-baik untuk Mas Bimo berhenti. Kalau Mas Bimo nggak berhenti, kami akan secara paksa berhentiin Mas Bimo. Jam berapa ini? Jam segini Bimo belum juga store. Halo, di mana kamu? Kenapa jam segini kamu belum juga store? Kamu belum juga datang? Saya nggak mau nyuri lagi, Pak. Saya nggak mau ngelakuin hal kotor buat Bapak. Kamu berani melawan perintahku. Awas kamu, Bimo. Kamu pikir ancamanku ancaman kosong?
Ada apa sih? Dastan, Mas. Ya ampun. Mas, Hah? badannya panas banget, Mas. Kayaknya dia sakit deh, Mas. Ya udah, biar aku bawa ke dokter ya. Mas, apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama ancamannya Pak Rengga? Udah, kamu gak usah mikir macem-macem. Biar aku bawa dia ke dokter ya. Kamu tunggu di sini aja, ya. Ayo sayang, ayo. Aku yakin ini semua pasti ulah Pak Rengga. Aku nggak bisa diem aja. Aku harus temui Pak Rengga dan minta dia buat berhenti. Pak Rengga! Pak! Dwi. Kamu kesini pasti mau minta maaf soal Bimo kan? Oke, aku maafin. Pak, tolong hentiin semuanya yang udah Bapak lakuin sama suami saya. Dan jangan pernah ganggu keluarga saya lagi. Aku tidak bisa menghentikan kutukan itu. Kecuali kamu mau sama saya. Aku akan usahakan untuk menghentikannya. Gimana? Enggak, saya nggak sudi sama orang berhati iblis kayak Bapak. Lepasin! Lepas! Tolong! Ya lepasin! Tolong! Tolong! Parengga! Stop, Pak. Parengga nggak boleh kasar kayak gitu sama perempuan. Ikut campur. Pergi kalian semua. Bang, nggak apa-apa. Mbak Dwi, kalau Mbak butuh sesuatu atau butuh pertolongan, saya sama orang-orang di yayasan pasti siap untuk tolongin Mbak. Asal Mbak dan suami nggak melakukan yang aneh-aneh. Makasih ya. Biar saya antar pulang. Dwi kemana ya? Kok nggak ada di rumah? Dwi, kamu dari mana sih? Aku nyariin kamu. Aku habis dari tempatnya Pak Rengga, Mas. Aku habis minta dia buat berhenti. Dan dia juga sempat nahan aku tau, Mas. Dan untuknya dia hari nolongin aku. Pak Rengga itu nggak mungkin berhenti. Tapi kamu benar. Penyakit Dastan itu pasti bukan penyakit biasa. Soal tadi dokter bilang dia badannya nggak apa-apa. Mas, apa kita minta tolong aja kali ya, Mas, sama Malik dan Fahri? Harusnya aku nggak ngusir mereka sih kemarin. Tapi kalau sampai mereka menghakimi aku gimana? Kita coba aja kali, Mas. Semuanya pasti ada resikonya kan. Karena kalau kita nggak coba sama sekali pasti lebih bahaya lagi. Aneh banget kan? Masa Mas Rangga kayak gitu sih sama Mbak Dwi? Ya apa jangan-jangan tadi Mas Rangga mau melecehkan Mbak Dwi ya? Gak tahu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Mas. Oh, Mai, kayaknya dibawa masuk aja. Kamu temenin main ya. Yuk sini sama kakak Maya ya. Tuh, main sama anak-anak yang lain. Let's go. Ada yang mau saya ceritakan, tapi tolong jangan adili saya. Saya mau mengaku kalau saya sebenarnya bisa berubah menjadi babi ngepet. Jangan bilang Mbak Dwi tahu. Tolong jangan salahkan Dwi. Dia cuma ingin membela saya. Selama ini saya sudah dijebak sang Pak Rengga. Dia menjadikan saya sebagai babi ngepet untuk mencuri uang dan harta warga di sini.
Dia memaksa saya karena saya sudah menabrak almarhum Mas Arif. Dan saya dijadikan budak selanjutnya sama dia. Kalau sampai saya menolak, dia mengancam akan mencelakai keluarga saya. Semalam itu, setelah kalian melihat saya berubah menjadi babi ngepet, saya menolak untuk mencuri lagi. Tapi tadi pagi, tiba-tiba anak kami Dastan jatuh sakit. Saya yakin ini pasti ulahnya Pak Rengga, karena dia marah sama saya. Lebih baik Mas Bimo, Mbak Dwi, dan Dastan nginep di yayasan dulu malam ini. Dengan begitu kan kami bisa bantuin Mas Bimo. Makasih ya, kalian udah mau nolongin kita sekeluarga. Sama-sama. Tapi ini juga demi kenyamanan kampung di sini. Saya udah nggak bisa menahannya lagi. Lu bisa bayangin kagak? Kalau tiba tuh babi ngepet datang ke kontrakan gua terus gua diapa-apain, siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Ngapain? Lagian. Iya tuh ada nih lagiannya kalau kita teh di sini bareng-bareng gitu bisa ngadepin eta si babi ngepet teh bareng-bareng gitunya. Iya dong mau dikontrakan mas sorangan ibu teh tuhan ya aku siun. Ngadepin bareng-bareng apa lari bareng-bareng? Ya dua-duanya sama aja, yang penting ada kata bareng-barengnya itu namanya solid begono, bukan kepo-kepo rempong doang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Udah babi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kata benar siapa? Bang Bimo. Hai nih, aku sama Fari dan yang lain mau ngejar bola api itu ya. Kamu jagain Mas Bimo. Ayo, Ri. Hati-hati ya. Hati-hati Babang. Kok bisa Mas Bimo jadi babi? Jadi lu selama ini babi ngepetnya. Udah kita pukulin aja nih. Iya, pukulin lagi aja. Udah. Tapi saya nggak salah. Ibu, Mas Bimo sama sekali nggak bersalah. Sial, Bimo bebas dari kutukan babi ngepet. Harusnya ilmuku tidak mudah dikalahkan nih. Hati-hati Mas. Ini selama ini kita tertipu sama muka yang sok baik. Ternyata dia babi ngepet. Udah, kita tangkap aja, kita bakar itu babi. Bakar aja, Pet. Awas. Mas, cukup. Kita tutup aja matanya, supaya dia nggak bisa ngeliat. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar.
Ayo kejar, kejar. Ayo. Astagfirullah. Galak banget. Kayaknya dia nggak mungkin selamat, Ri. Jurangnya terlalu dalam. Ya, Li. Tapi biar gimana pun, seenggaknya kutukan babi itu jadi hilang kan. Dan gak ada korban lagi selanjutnya. Udah, biarin tuh babi mati bagus ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, sejak babi jelmaan Parengga meninggal, Dastan langsung sembuh total. Dan kita juga nggak pernah dapat gangguan apapun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga mau terima kasih sama kalian atas bantuannya. Saya juga lega karena dengan kejadian kemarin itu kami bisa membersihkan namanya Mas Arif. Ini Mas, saya ada air zam-zam. Udah didoain. Disimpan ya. Warga nggak bisa nemuin jasadnya Parengga. Medannya terlalu berbahaya untuk pencarian terus dilakuin. Kamu gak usah khawatir. Aku yakin Pak Rengga akan selamat. Kita aman. Iya, Baduy tenang aja. Kita di sini juga pasti ikut mendoakan untuk Baduy, Mas Bimo, sama Dastan aman selalu di tempat barunya ya. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan kalian. Dan saya juga yakin kalau almarhum Mas Arif udah tenang di sana.